Kisah iman hari ini diambil dari kisah Rose Ellen Moon. Latar belakang Inggris tahun 1557 dengan tema Dia akan memampukan aku untuk menanggungnya. Rose Ellen melompat dari tempat tidurnya dan mengintip keluar jendela. Di depan pintunya berdiri seorang kepala polisi. Dua anggotanya dan sekelompok orang membawa obor. Mereka berbicara dengan ayah Rose di teras rumah. Dia melihat jam di mantelnya. Itu terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Ibu Rose, Alice Moon, juga telah terbangun karena suara keras pintu yang mereka gedor. "Ada apa, Rose?" bisiknya. "Mereka akan menangkap kita, Ibu," Rose berbisik kembali. Rose dapat mendengar suara ayahnya, William, mengizinkan orang-orang itu masuk ke rumah. Kemudian dia mendengar suara langkah kaki menaiki tangga. Para sahabat telah memperingatkan mereka akan bahaya tidak menghadiri gereja resmi. Tetapi rasa kewajiban mereka mempertahankan kebenaran lebih kuat daripada ketakutan mereka. Mereka melanjutkan beribadah di tempat tersembunyi dengan beberapa pria dan wanita yang memiliki iman yang sama. Sekarang para penguasa datang untuk menangkap mereka. Alice yang sedang sakit tergoncang karena peringatan tiba-tiba yang membuatnya mau pingsan. Dia memohon kepada kepala polisi agar anak perempuannya dapat mengambilkan air untuknya sebelum mereka semua digiring ke penjara. Kepala polisi mengizinkan Rose pergi ke sumur. Dia mengambil lilin dan tempat air lalu pergi ke sumur dan kembali membawa air. Ketika dia kembali menuju rumah, kepala polisi menemuinya di pintu dan berkata, "Bujuklah ayah dan ibumu untuk berperilaku seperti orang Kristen yang baik dan jangan seperti penyesat, maka mereka akan dilepaskan." "Pak," jawab Rose, "mereka memiliki penasihat yang lebih baik daripada saya. Roh Kuduslah yang mengajar mereka. Satu pribadi yang saya harap tidak mengizinkan mereka untuk kesalahan." "Baiklah, waktu menangkap sesat seperti kalian," kepala polisi itu menjawab. "Aku perhitungkan kalian adil untuk kepentingan orang-orang lain." "Tidak, Pak," kata Rose. "Bukan untuk kepentingan orang lain, melainkan untuk kepentingan Kristus. Jika saya harus melakukannya dan saya percaya pada kemurahannya bahwa jika Dia memanggil saya untuk melakukannya, Dia akan memampukan saya untuk menanggungnya." Salah satu polisi itu berteriak, "Sekarang dia terbukti dan kamu akan melihat apa yang seterusnya dia lakukan." Dengan itu kepala polisi mengambil lilin dari tangan gadis itu dan memegang pergelangan tangannya dengan cengkraman yang kuat dan meletakkan lilin di bawah tangan gadis itu. Membakar bagian belakang tangannya cukup lama sehingga kulitnya terkelupas dan ototnya putus sehingga tulangnya kelihatan. "Menangislah, nak. Biarlah aku mendengar tangisanmu," serunya. Rose menolak untuk bersuara. Ketika akhirnya si kepala polisi mendorongnya, Rose berkata, "Pak, apakah Bapak sudah melakukan apa yang Bapak inginkan?" "Ya, dan jika kamu tidak suka, perbaikilah tindakanmu." "Perbaiki," kata Rose. "Tidak, Tuhan yang memperbaiki Bapak dan memberikan kepada Bapak pertobatan jika itu adalah kehendaknya. Dan sekarang, jika Bapak berpikir itu baik, mulailah dari kaki dan bakar hingga ke kepala juga." Ia
yang mengirim Bapak untuk melakukan pekerjaan ini. Suatu hari akan memberi Bapak upah. Saya pastikan itu." Setelah mengatakan hal itu, Rose membawa air ke rumah untuk ibunya. Pada pagi yang sama, kepala polisi dan anak buahnya juga menahan 6 lainnya. Setelah mereka dipenjara beberapa hari, mereka semua diperhadapkan kepada pengadilan. Setiap orang menjawab dengan teguh dan menolak untuk mengganti iman mereka dengan cara apapun. Mereka dijatuhi hukuman dengan dibakar di tiang pancang. Ketika mereka dibawa keluar, para martir berlutut mengucapkan doa-doa mereka, dan mereka diikat di tiang itu. Ketika api mulai berkobar di sekitar mereka, mereka bertepuk tangan, bersukacita dalam nyala api. Orang-orang yang melihatnya, ribuan, berseru dengan suara nyaring, "Tuhan menguatkan kalian, Tuhan memberikan damai bagi kalian, Tuhan mencurahkan kemurahannya atas kalian," dan kata-kata lain yang menghibur. Para martir menyerahkan diri mereka dilalap api dengan penuh semangat, sehingga semua orang yang melihat mereka menjadi heran. Sebuah catatan kecil. Selama berabad-abad, para penyiksa yang tidak bertuhan telah dibuat takjub bahwa para penggila Yesus tidak takut terhadap mereka. Bahkan ketika diancam mati, tetapi tetap menghargai, menghormati, dan menaati Allah. Sebuah kutipan dari Lukas pasal 12 ayat 4 sampai dengan 5. "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia." Tercatat Yesus. Ayat tinjauan dari Lukas pasal 12 ayat 4 sampai dengan 5. Demikianlah kisah iman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.